Gak boleh kita takut kepada siapapun, kepada apapun kecuali kepada Allah. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takutlah hanya kepada Allah. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Nah, jadi orang beriman itu tanda-tandanya apa? Dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dia tidak meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dan dia tidak berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Subhanallah. Terus ditulis Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Hati-hati dengan hati. Jaddidu imanakum, kata Rasulullah. Perbaharuilah iman kalian. Tingkatkan iman kalian. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" Bagaimana cara meningkatkan iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, "Aktsiru min qauli la ilaha illallah." Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Sampai orang-orang mengira kita gila. Sampai kapan? Sampai kita mati dan di akhir kalam kita mampu mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Hanya Allah yang berkuasa. Selain Allah tidak kuasa. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Nah, ini orang beriman tuh. Setiap hembusan nafasnya, setiap detak jantungnya selalu ada zikrullah, ada nama Allah di sana. Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ha? Botol tuh kalau diisi susu dituang keluar susu, diisi madu dituang keluar madu, diisi kecap dituang keluar kecap. Begitu juga kalau diisi dengan racun yang dituang keluar racun. Hati manusia juga seperti itu, seperti botol tadi. Diisi dengan dunia, nanti yang keluar dunia. Diisi dengan agama, yang keluar agama. Maka 4 saluran hati manusia, lisan, pendengaran, penglihatan, pikiran. Apa yang dibicarakan manusia, didengar manusia, dilihat manusia, difikirkan manusia akan masuk ke dalam hatinya. Ya. Apa yang dibicarakan, didengar, dilihat, difikirkan akan masuk ke hati. Orang yang hari-hari bicara dunia, mendengar dunia, melihat dunia, memikirkan dunia, maka dunia penuh dalam hatinya. Begitu juga orang yang hari-hari bicara kebesaran Allah, mendengar kebesaran Allah, melihat kebesaran Allah, memikirkan kebesaran Allah, hati dia penuh dengan kebesaran Allah. Mendengar nama Allah bergetar hatinya, wajilat qulubuhum. Dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah kecintaannya kepada Allah. Nah, jadi hati ini only Allah. Ma fi qalbi ghairallah. Tidak ada selain Allah di hati kita. Bisa dipahami? Maka bersihkan hati dari makhluk. Keluarkan semua makhluk dari hati kita. Dunia di tangan, di hati jangan. Suami nggak boleh masuk hati, istri nggak boleh masuk hati, anak nggak boleh masuk hati. Mobil taruh di garasi, jangan masuk hati. Uang taruh di dompet saja, taruh di brankas, taruh di saku, di kantong, jangan masuk hati. Di hati hanya siapa? Hanya Allah saja. Ma fi qalbi ghairallah. Maka ciri-ciri orang di hatinya ada Allah. Datangnya dunia tak mengembirakan hatinya, hilangnya dunia tak menyedihkan hatinya. Datangnya dunia tak mengembirakan hatinya, hilangnya dunia tak menyedihkan hatinya. Bahkan orang-orang yang begitu takut dengan Allah Subhanahu wa taala, takut hatinya kotor, datangnya dunia mengkhawatirkan hatinya, dan hilangnya dunia menenteramkan hatinya. Oh, ini kita nggak paham ini. Dulu sahabat nggak bisa tidur kalau masih ada uang di kantongnya, dihabiskan dulu, disedekahkan semua baru tidur. Hari ini kita nggak bisa tidur kalau nggak ada duit di kantong kita. Kecintaan kita kepada dunia begitu menggebu-gebu, bahaya sekali. Maka sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tolong mulai hari ini perbaiki lisan. Jangan bicara apapun kecuali libatkan Allah. Tambahkan Allah di depannya. Kalau orang mendengar perkara sia-sia, tutup telingamu, nggak penting itu. Lihatlah kebesaran Allah, bagaimana Allah menciptakan bumi ini, langit ini tanpa tiang, menciptakan samudra yang luas, bagaimana Allah Ta'ala menciptakan binatang-binatang, menumbuhkan pepohonan, bagaimana cara Allah memberikan kita rezeki, menemukan jodoh kita, memberi kita anak keturunan. Semua terjadi atas kodratnya Allah, kehendaknya Allah. Ingat, apa saja, tuliskan kalimat ini, tolong kalian tuliskan. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Coba tulis kalimat ini. Sederhana kalimat, tapi kalau kita ulang-ulang lagi, datang keyakinan dalam hati.
Perkara yang diulang-ulang akan mendatangkan keyakinan. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. Masya Allah, bagus. Jangan takut. Tidak akan mati satu orang manusia, kata Rasulullah SAW, sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurnakan rezekinya. Tidak akan mati satu orang manusia sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Ya. Orang yang ditakdirkan makan 10.000 liter, taruhlah contoh nih, Allah takdirkan dia makan berapa? 10.000 liter beras. Lalu dia sudah makan 9.999 liter. Kurang berapa liter? 1 liter. Tahu-tahu dia kecelakaan. Dia kecelakaan lalu lintas ataupun motornya ditabrak sama truk. Naik pesawat, jatuh pesawatnya. Kira-kira mati nggak orang ini? Tidak akan mati. Tidak akan mati satu orang manusia. Ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Termasuk dengan virus corona ini. Orang masih ada rezekinya yang belum dia makan. Karena dia virus corona, mati nggak? Tidak, virus corona tidak bisa mematikan. Kenapa orang itu mati? Habis rezekinya dia makan. Kenapa dia mati? Sudah habis jatah umurnya di dunia ini. Waktunya mati. Karena di dunia ini pasti. Di dunia ini pasti berapa tahun pun hidup umur kita, beribu tahun pun umur kita, ujung-ujungnya mati juga. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Dunia ini sementara, akhirat selamanya. Ini yang kedua, tulis, tolong tulis. Dunia sementara, akhirat selamanya. Silakan ditulis. Dunia sementara, akhirat selamanya. Nah, dunia sementara, akhirat selamanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dunia sementara, DSAS, akhirat selama-lamanya. DSAS. Nah, ini harus diulang-ulang terus nih, sahabat-sahabat DSAS. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Oke, ada yang bertanya, silakan teman-teman bertanya. Biar obrolan kita ditulis saja pertanyaannya, nanti dibaca. Ditulis saja pertanyaannya, nanti kita baca. Ya. Apa yang pertama tadi? Pelajaran kita, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Yang kedua, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. La ilaha illallah. Jadi teman-teman semua yang udah ikut kajian dengan DSAS di majelis ngopi ini, kalian kalau ketemu orang, jangan lupa ucapkan 2 kalimat ini. Kak, apa? Dunia sementara, Kak. Akhirat selamanya. Kak, sini, Kak. Apa, Dek? Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Dek, sini, Dek. Apa, Kak? Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Dunia sementara, akhirat selamanya. Itu aja majelis. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Sebagaimana cara mengejar akhirat dan menganggap dunia sementara, iman lemah, Ustaz. Masya Allah. Dunia itu seperti bayang-bayang. Ulama menjelaskan, dunia seperti apa? Bayang-bayang. Tidak akan ada satu orang manusia pun yang mampu menundukkan bayang-bayang dengan mengejarnya. Satu-satunya cara menundukkan bayang-bayang itu dengan apa? Meninggalkannya. Jadi jangan dikejar dunia. Kejar akhirat, betul. Kejar cahaya. Nanti bayang-bayang mengikuti kita. Kalau kita kejar cahaya, bayang-bayang mengikuti kita. Kalau kita kejar bayang-bayang, dia tinggalkan kita. Semakin cepat kita berlari, semakin jauh dia semakin panjang itu bayang-bayang, angan-angan dunia. Nah, jadi bagaimana caranya? Kita harus yakini dunia itu tak lama. Bandingkan, kata Nabi, kalau kalian ingin tahu perbandingan dunia dengan akhirat, celupkanlah ujung jari telunjuk kalian ke samudra yang luas dan lihatlah satu tetes air yang ada di ujung jari kalian. Hadhihi dunia, itulah dunia. Tetesan air. Kalau saja harga dunia dalam pandangan Allah sama dengan 11 sayap nyamuk, niscaya orang-orang kafir tak akan diberi minum walau seteguk air pun. Nah, maka teman-teman sekalian, saya ingatkan, ya, biasa-biasa sajalah dengan dunia. Apa saja yang ada di dunia, siapa saja yang berada di dunia itu sementara saja. Fungsi dunia apa? Ujian. Kan ayat dibaca di Mukadimah tadi, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara. Jadi udahlah, bagaimana supaya hijrah dari Korea itu jangan ditonton. Saya betul Bang, belum pernah sekalipun nonton drakor saya. Nggak pernah. Kenapa? Nggak mau. Lagu-lagu Korea juga saya mau dengar. Ya, jadi apa yang kita cari, apa yang kita itu akan masuk ke dalam hati kita. Orang nonton India, hari-hari pikir film India. Orang nonton, pokoknya apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dibicarakan masuk hati. Maka mulai hari ini sibukkan diri dengan ta'lim, sibukkan hari dengan majelis-majelis. Bagaimana cara kita bisa sholat, itu menjadi kebutuhan hidup kita. Sedangkan Subhanallah. Iya, sampai kita merasakan manisnya iman. Maka meskipun leher kita ini ada pedang nih, orang bunuh kita gak akan tinggalkan sholat. Manisnya iman, nikmatnya agama. Jadi istiqomah itu akan kita rasakan kapan? Ketika kita sudah merasakan nikmatnya agama. Terus-terusan latihan sholat. Jadikan sholat ini sebagai habit hari-hari kita. Laki-laki berjamaah di tempat azan dikumandangkan di masjid, satu langkah mengangkat satu derajat, satu langkah menggugurkan satu dosa. Wanita boleh di masjid, lebih baik di rumah. Janji Allah kepada orang menjaga sholat apa? 5. Di dunia Allah berkahi rezekinya. Kalian tahu nggak berkah pada rezeki itu apa? Berkah pada rezeki itu seperti manis pada gula. Dikubur dibebaskan dari siksa kubur, menerima catatan amal di sebelah kanan, melintasi sirat secepat kilat, masuk surga tanpa hisab. 5 janji Allah kepada orang menjaga sholat. Sholat itu seperti kepala pada badan. Orang gak punya kaki, gak punya tangan, malam-malam datang ke rumah kita. Kita kasihan, kita kasih makan minum. Coba kalau tengah malam nanti ada orang ketuk-ketuk rumahmu, tapi dia pas dibuka gak ada kepalanya, gimana? Kasih makan apa pingsan? Pingsan kita. Nah, jika kita mati, ya kita kan gak tahu. Orang-orang malas-malasan bekerja. Ustaz, jika mati terjadi setelah rezeki terpenuhi, bagaimana dengan orang yang malas-malasan bekerja? Karena yakin bahwa rezeki akan datang sendiri sebelum mati. Enggak boleh. Jadi malas itu pun ada larangan dalam Islam. Ya. Jadi begini loh, yakin rezeki datang sebelum mati. Ada dua hal yang harus kita pahami. Iman itu apa? La natrukal asbab, walakin natruk al yakin alal asbab. Bukan meninggalkan asbab, tapi meninggalkan keyakinan kepada asbab. Bukan meninggalkan pekerjaan, tapi meninggalkan keyakinan kepada pekerjaan. Bukan meninggalkan obat, tapi meninggalkan keyakinan kepada obat. Faham? Paham nggak? Meninggalkan asbab, malas-malasan, tidak bekerja, itu adalah dosa besar. Itu haram hukumnya. Tapi yakin dengan pekerjaan tadi, syirik, dosanya lebih besar lagi. Kita sakit, nggak berobat, kita berdosa kita karena telah meninggalkan asbab. Yakin Allah yang menyembuhkan, nggak gua berobat, itu namanya bunuh diri. Tapi ketika makan obat, yakin Allah yang menyembuhkan, obat yang menyembuhkan, syirik. Paham? Bagaimana bisa merasakan manisnya iman? Jangan cinta dunia. Jangan cinta dunia. Banyak-banyak pikir akhirat. Lihat, bahasa sering duduk di makam, di pekuburan. Lihat, tak sama panjang kuburan. Maknanya apa? Semua orang bisa mati tiba-tiba. Paham gak tadi yang tanya masalah rezeki itu? Meninggalkan orang malas-malasan gak bekerja, dia berdosa. Haram hukumnya. Meninggalkan asbab haram, yakin kepada asbab syirik. Apalagi nih, kenapa orang non muslim lebih berlimpah harta daripada orang muslim, sedangkan orang muslim ini rajin beribadah? Kadang ada orang yang masih bingung, tapi mohon penjelasannya. Gini loh, kucing dikasih makan, tikus dikasih makan, tapi bedanya ada. Kucing dikasih makan karena disayang, tikus dikasih makan karena dibenci. Paham? Kucing gak perlu iri melihat makanan tikus. Kadang-kadang makanan tikus itu lebih mahal. Ada roti bakery, roti keju. Tapi ingat, di dalam roti itu ada apa? Ada racunnya, istidraj. Ya, tidak juga. Siapa bilang orang kafir lebih banyak hartanya pada orang beriman? Banyak. Orang-orang beriman yang kaya raya itu banyak. Negara-negara Arab sebelah itu orang-orang beriman, di Brunei itu orang-orang kaya semua.
Cuman bedanya kita dengan mereka, mungkin kalau orang beriman dia kayanya dikirim ke akhirat, hidupnya tidak mewah-mewah, tidak nampak kaya dia. Kalau orang-orang yang tidak beriman kan dia pamer, mobilnya dipamer, rumahnya dipamer, semua dipublish. Jadi seakan-akan kelihatan dia yang banyak duitnya, padahal banyak juga orang-orang di masjid itu banyak duitnya. Kita bangun masjid di belakang rumah saya ini sebentar saja 15 miliar datang sampai 1 tahun jadi itu masjid. Sekejap mata aja. Banyak duit orang beriman, banyak. Cuman beda. Nah, ingat ya, kucing dikasih makan, tikus dikasih makan. Kadang-kadang kucing itu memang dikasih makan sisa-sisa makanan, tulang belulang, tapi beda bang, karena disayang, dibelai-belai. Tikus dikasih roti bakery. Kata kucing, enak banget nih tikus nih, makanannya mahal. Dia nggak tahu di dalam makanan ada apa, ada racunnya. Ustaz, jika ada orang yang berpenampilan Islami sekali, tapi sikap tidak mencerminkan dari penampilannya, makanya kita lihat kebaikan orang saja. Allah beri kita 2 mata, mata kanan melihat kebaikan orang, mata kiri lihat keburukan diri sendiri. Ya, kamu lihat kebaikannya berpenampilan Islami itu. Ya, memang tidak semua perempuan berhijab itu solehah, tapi yakinlah seluruh wanita soleh pasti berhijab. Paham? Begitu. Jadi kita lihat kebaikan orang. Kalau kita suka lihat kebaikan orang, maka kebaikan orang itu Allah akan pindahkan kepada kita. Tapi kalau kita suka melihat keburukan orang lain, maka Allah akan pindahkan keburukan orang itu kepada kita. Bisa dipahami? Kalau kita lihat keburukan, maka Allah beri 2 mata, mata kanan lihat kebaikan orang, mata kiri lihat keburukan. Nah, ini kalimat ini tolong tulis lagi, ini penting banget nih. Ya, sebaik-baik saya. Coba ditulis kalimat, diikuti coba di rumah yang mendengarkan suara saya. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Coba tulis kalimat ini. Semua kalian harus tulis kalimat ini. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Begitu. Coba bayangkan orang itu sudah berpenampilan Islami aja masih nakal dia, apalagi dia rock and roll tambah nakal lagi dia. Begitu. Jangan salahkan pakaiannya. Sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Lihat orang tua, katakan orang tua itu lebih baik dari saya. Kenapa? Karena dia lebih duluan beramal soleh dari saya, pasti pahala dia lebih banyak daripada pahala saya. Lihat adik-adik anak-anak muda, katakan adik-adik itu lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih duluan bermaksiat daripada dia, pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa dia. Begitu hadirin teman-teman. Kalian nih banyak dapat quotes nih, tolong dijadikan status di Instagram, di mana di follow, di mention nanti ya. Sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Begitu. Sekurus-kurusnya ikan. Ini catat juga nih, penting ini. Kali kalau bawa buku tuh bagus, kalau ngaji itu catat ada buku. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang kurus, yang keruh. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Orang cerdas dia ambil daging, dia buang tulang. Tapi ada orang yang otaknya nggak ada, tulang dia makan, daging dia buang. Nah, ada juga gitu. Banyak kebaikan orang, tapi yang dilihat keburukannya. Memandanglah sebagaimana Allah memandang hambanya. Seringkali asbab satu kebaikan hambanya, Allah menghapus semua kesalahan, semua dosa, semua keburukan. Tapi kenapa kita hari ini gara-gara satu keburukan orang kita hapus semua kebaikannya? Kenapa? Seringkali Allah itu asbab satu kebaikan hambanya, Allah mengampuni semua keburukannya, Allah menghapus semua dosa-dosanya. Tapi kita manusia kadang-kadang gara-gara satu kesalahan orang, Allah kita hapus semua kebaikannya. Ya, lihat, pernah dengar cerita bagaimana Allah mengampuni seorang pelacur karena kebaikannya memberi minum seekor anjing. Maka jangan remehkan siapapun juga. Allah merahasiakan kekasihnya. Kita semua nggak tahu ending kita nih gimana nih. Perjalanan hidup kita nih bagaimana, nanti kita nih matinya di mana, matinya bagaimana, kita nggak tahu, rahasia Allah. Allah telah pastikan kedatangannya itu kematian, namun Allah rahasiakan apa? Tempatnya, caranya. Oke guys, subhanallah.
Ini yang pertama, saya simpulin ya. Yang pertama, orang baik dalam pandang Allah, hatinya bersih, penuh dengan kebesaran Allah. Dia selalu katakan Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Yang kedua, dia hidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujung rambut, ujung kaki, bangun tidur lagi, hidupkan sunnah. Yang ketiga, sholat dia terjaga di awal waktu, berjamaah di tempat azan dikumandangkan. Yang keempat, dia cinta kepada ulama, dia suka datang ke majelis-majelis ilmu seperti teman-teman semua ini. Duduk di majelis kajian meskipun online ya, virtual secara Zoom, tapi kalian duduk mendengarkan dengan tawajuh, seakan-akan duduk di sebuah majelis. Ini orang baik semua. Ilmu seperti air, kata Imam Syafi'i, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah saja. Orang yang tinggi hati tak bertambah ilmunya. Kemudian yang kelima apa? Janji. Yang kelima itu dia tawadhu hatinya. Dia rendahkan hatinya, diletakkan diri di bawah rumput. Lalu ikhlas. Dan yang terakhir, orang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, dia banyak ingat mati. Banyak ingat mati. Ya. Enggak ada yang pasti di dunia ini kecuali yang namanya kematian. Tak ada yang pasti kecuali yang namanya kematian. Lahir memang lebih duluan ibu dari anak, tapi urusan kematian seringkali lebih duluan cucu daripada nenek. Subhanallah. Bagaimana cara orang tua yang jauh didoakan? Orang tua itu didoakan, ditunjukkan akhlak yang baik kepada mereka. Nah, meskipun orang tua kita ini kafir, meskipun kafir, kita tetap harus berbuat baik kepada mereka, jaga hati mereka. Baik, saya mungkin teman-teman, saya minta maaf ya, ini seharian saya berkeliling dari pagi ini belum istirahat. Jadi fisik kurang baik nih, kurang bagus, agak putar-putar dunia ini nampaknya. Jadi mungkin saya akan akhiri majelis kita sampai di sini. Saya ingatkan, banyak-banyaklah zikrul maut, banyak-banyaklah mengingat mati. Kenapa? Ya, karena mati itu pasti. Dan orang yang paling cerdas, kata Nabi, adalah orang yang paling banyak zikrul maut. Ya, kita nggak pernah tahu besok ada, kita jangan-jangan malam ini malam terakhir kita. Ada orang yang bersenda gurau dengan anak istrinya pagi hari, tahu-tahu sore hari sudah dalam kubur. Ya, pastinya mati lebih pasti daripada terbitnya matahari esok pagi. 70 kali malaikat maut setiap hari menatap wajah kita. Maka itulah saya bikin syair itu. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua pasti mati. Ya, teman-teman sekalian, mungkin banyak lagi pertanyaan yang belum saya jawab. Subhanallah, saya berbahagia sekali diundang sama admin ya untuk bisa hadir di majelis ini. Kalian ambil baiknya, ambil yang baiknya. Siapa yang belajar dengan mendengar, dia akan lupa. Siapa yang belajar dengan melihat, dia akan ingat. Dan siapa yang belajar dengan mengamalkan, dia akan faham. Coba ditulis nih, terakhir nih. Subhanallah. Siapa yang belajar dengan mendengar, dia akan lupa. Siapa yang belajar dengan melihat, dia akan ingat. Dan siapa yang belajar dengan mengamalkan, dia akan faham. Coba saya pengen lihat terakhir tulisan kalian semua. Siapa yang belajar dengan mendengar, dia akan lupa. Siapa yang belajar dengan melihat, dia akan ingat. Siapa yang belajar dengan mengamalkan, dia akan faham. Ya, subhanallah. Baik, salam persaudaraan dari saya, salam persahabatan. Terima kasih banyak sudah mau mendengarkan. Ya, tak sempurna majelis ini. Ya, masya Allah, bagus nih Aisyah. Jangan lupa siapa yang belajar dengan mengamalkan, dia akan faham. Mungkin itu saja. Masya Allah, kita banyak-banyaklah amalan, banyak-banyaklah berselawat, banyak istighfar. Kiamat sudah dekat, tanda-tanda sudah banyak nampak ya. Dan kita pun buat persiapan. Semoga kita semua bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Amin. Hati-hati dengan hati.